Kalau tanya tapi apakah yakin, ya? apa yakin kita bisa ngumpulin 80 juta? Kalau ngomong yakin 100% mungkin enggak. Jadi masih ada ragu lah ya. Masih ada ragu, itu manusiawi saya pikir ya. Bisa enggak? Tapi kan kita harus melangkah gitu. Dan kita juga mengerti potensi bisnisnya seperti apa. Ya, karena di Indonesia itu kan income bukan seperti orang gajian. Kalau gaji 5 juta udah bisa ditebak bulan depan 5 juta. Di bulan depannya lagi 5 juta. Itu ya, kalau kerja ikut orang. Kita bisa ngitung gitu kan cukup atau enggak. Tapi di Indonesia itu sebenarnya kan income bisa naik terus. Ya tergantung cara kerja kita gimana. Terus bisa naik terus. Kan? Kalau bulan ini 5 juta, kita mau naikin bulan depan jadi 6 atau 7 juta, bisa nggak? Oh bisa. Ya kan, semua ada hitungannya. Ya kan? Nah itu yang saya melihat bahwa ada cerca harapan di sana. Di Indonesia saya bisa menaikkan income saya. Waktu itu sempat nyambi kerja lain enggak? Enggak, jadi saya per Oktober 2006 saya udah fokus di Indonesia. 2006 fokus di Prudential, 2006 Desember memutuskan nikah Ya. dan hanya waktu 8 bulan mencukupi uang 80 juta dengan keyakinan yang tidak 100%. Betul ya. Terus kemudian saya dengar Pak Kanu punya beberapa kantor, apa betul? Ya. Oke, di mana aja kalau boleh? Saya ada, selain di Surabaya saya ada di Sidoarjo dan Kalau yang di Surabaya di mana? di Jemur Sari. Jadi di Jemur Sari ada satu, kemudian yang di Sidoarjo di daerah Di Ruko Citra Gading. di Ruko Citra Garden dan satu lagi di Mojokerto Ya, di Kota Aminoto. di Cokro Aminoto Mojokerto. Tahun berapa itu waktu itu dibuka Mojokerto? Kalau Mojokerto 2013, Sidoarjo. Jadi pertama Surabaya, kemudian Mojokerto, baru Sidoarjo. Waktu itu sempat bayangin nggak bahwa Bapak akan punya kantor 3 seperti ini? Enggak. Ya, Nggak ada impian sama sekali. enggak ada yang ya, jadi enggak ada yang. Jadi awalnya kan tadi udah ngomong impian itu nikah kan. Nah, tapi kan namanya impian itu kan bisa. Nah, 2008 kan udah terpenuhi itu nikah. 2007 nikah. 2007 kan udah terpenuhi ongkos. Terus kemudian 2008 apa ini? Ya, waktu itu mulai kita karena kita udah nikah, tentunya seperti keluarga yang lain kita mulai berencana dulu. Ya, mau punya rumah. Waktu itu belum punya rumah. Belum ya. Waktu itu kita masih tinggal setahun. Ya, punya rumah, kita pengen mobil, kita satu, kita juga pengen ya seperti itu. Ya, jadi impian mulai Impiannya mulai bertambah, gitu ya. Oke. Terus kemudian waktu itu ngajak berapa orang sih sehingga kok akhirnya bisa berkembang sampai 3 kantor? Awalnya saya tahun 2006, saya masih ingat waktu itu akhir, tepatnya 2007 awal ya, waktu itu acara grow setting. Di acara grow setting itu kan biasanya di Januari diadakannya. Nah, saya ngajak tim saya itu ada sekitar 5 orang. 5 orang. 5 orang. Oke. 5 orang ya. 5 orang itu saya ajak di acara grow setting. Nah, mereka lah yang jadi cikal bakal harvest yang hari ini. Emang kalau dilihat sekarang ya guys, rasanya kok tampaknya enak, tampaknya oh ya sudah punya kantor. Bagaimana sih ngerintis dari 5 itu sampai akhirnya bisa punya 3 kantor? Jadi prinsipnya gini teman-teman ya, semua yang besar itu dimulai dari kecil. Tadi kan udah saya sebut, awalnya saya ngajak 5 orang kan. Nah dari 5 orang jadi belasan, puluhan, jadi ratusan. Nah jadi semua dari kecil dulu ya. Jadi kalau ngomong bagaimana prosesnya ya, kita rekrut, kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan ya. Kalau kita sanggupnya rekrut 2 orang ya kita rekrut 2 orang, kita bisa rekrut 3 orang ya kita rekrut 3 orang. Nah tapi di bisnis Prudential ini kan kita pengembangan tim bukan kita sendiri yang mengembangkan, bukan kita sendiri seorang diri maksud saya, tapi kita beserta tim kita sama-sama mengembangkan. Jadi dari 5 orang itu mereka masing-masing juga mengembangkan tim. Nah, bukankah timnya mereka juga timnya kita seperti. Oke, jadi berkembang gitu. Betul, ya, seperti ya. akar, seperti pohon. Betul, seperti itu. Nah, itu yang dasarnya dari bisnisnya Prudential. Kalau kita lihat ya guys, yang kita dengar ini enak. Kalau boleh cerita, nggak enaknya apa sih kalau kerja di Prudential? Saya dengar sih ditolak-tolak, betul kan? Ya, kita merasa nggak enak kan karena tidak terbiasa. Oke. Betul ya.
kalau ngomong gini, sebetulnya kalau sesuatu yang tadinya nggak enak, itu bukan berarti selama ini nggak enak. Contoh misalkan tadi ditolak, ya, ditolak nggak enak nggak? Iya, di awalnya. Di awal nggak enak. Kenapa? Karena nggak terbiasa. Ya, bayangkan kalau kita misalkan sebagai seorang accounting, atau kita seorang programmer yang kerja di balik meja, mungkin jarang lah ya terima penolakan. Tapi sebagai seorang sales, penolakan itu makanan sehari-hari, gitu kan? Nah, ketika dia tadinya seorang accounting tiba-tiba jadi agent, terus ditolak gitu ya, mungkin bisa shock, masa nggak nyaman, nggak enak. Nah, tapi kalau dia udah menjalani proses pekerjaan ini terus menerus sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dia akan merasa bahwa biasa-biasa aja tuh, ditolak itu biasa. Selain ditolak, apalagi yang nggak enak? Apa ya? Kesulitan apa sih? Mungkin lebih cenderung ke tantangan lah ya. Mungkin kalau ngomong nggak enak, kesulitan, mungkin lebih tepat katanya tantangannya. Tantangannya sebenarnya gini, di bisnis ini kan kita kita ini mengembangkan tim, ya, mengolah tim, kita bukan mengolah, memimpin, ya, lebih tepatnya memimpin sebuah tim. Nah, yang kita pimpin kan manusia. Mereka, apalagi mereka nggak digaji ya, jadi nggak ada jam pasti. Mereka ini orang-orang, kita mengolah 10 orang, kita memimpin 10 orang maksud saya. Memimpin 10 orang. 10 orang ini punya 10 sifat yang berbeda-beda, punya 10 keinginan yang berbeda-beda. Nah, kita harus punya kemampuan untuk beradaptasi dengan mereka. Nah, ini tantangan kita. Nah, dan Pak Jody tadi ngomong mereka nggak digaji, ya betul, memang mereka nggak digaji. Nah ya, kalau di perusahaan pada umumnya kan gampang, tinggal main perintah aja. Kalau kamu nggak mau nurut ya kamu saya pecat. Di sini nggak bisa seperti itu ya. Kita di sini butuh namanya kualitas kepemimpinan yang bagus. Guys, tentang ditolak, ingat-ingat gini ya, kalau di Surabaya itu ada World Trade Center gitu ya. World Trade Center itu yang jual handphone itu enggak cuma 1, 2, 10 toko, bahkan puluhan sampai ratusan toko. Apakah semua toko itu tidak ditolak? Ya pasti ditolak. Nah, lebih ekstrim lagi, orang jualan beras lah, kan semua orang butuh beras. Apakah mereka enggak ditolak? Ya pasti ditolak. Ada yang beli, nawari beras, tapi ada yang enggak mau beli di orang tersebut ya. Terus kemudian bagaimana sih strateginya agar agent itu bisa sesukses Pak Kanu? Oke, secara garis besar tadi saya sudah singgung, yang pertama harus punya impian. Yang kedua harus cepat-cepat belajar ya. Semua pekerjaan itu sulit kalau nggak tahu caranya. Tapi kalau udah tahu caranya, yang sulit menjadi mudah. Jadi bukan masalah sulit tidak sulit, tapi tahu atau tidak tahu caranya. Nah, untuk tahu maka perlu belajar. Nah, bagaimana untuk kita bisa belajar? Di agensi sudah memfasilitasi dengan namanya sistem. Yang ada pertemuan-pertemuan. Nah, ikuti pertemuan-pertemuan yang ada, ya. Dan yang ketiga, bekerja sama dengan leader. Libatkan leader ya untuk mengembangkan bisnis kita masing-masing, ya. Konsultasi dengan leader, minta saran, karena leader adalah orang yang lebih dulu menjalankan bisnis, bukan lebih pintar tapi lebih dulu, lebih tahu lah ya, lebih dulu dan lebih tahu. Kita minta saran, tukar pikiran, ada kesulitan dikomunikasikan, ya. Nah, seperti itu. Dan yang keempat tentunya ya mau bekerja, ya mau menjalankan, mau meluangkan waktu, tentunya seperti itu. Nah, sesimpel itu aja sebetulnya. Jadi guys, kalau kita sarikan dari pernyataan Pak Kanu, ya berkaitan antara agent, berkaitan dengan para leadernya. Leader itu maksudnya orang yang di atasnya, yang manajernya gitu ya. Berkaitan juga dengan nasabah, jadi hubungan mereka tetap harus baik. Dan hubungan mereka dengan kantor juga harus baik. Hubungan mereka dengan kantor pusat Prudential juga harus baik. Jadi saling berkaitan antara produk, antara tentang penjualan, antara tentang kerjasama yang baik. Nah, terakhir nih, pertanyaan terakhir. Apa saja sih yang sudah Pak Kanu dapatkan semenjak berkarir di Prudential? Ini bicara apa? Materi berarti? Materi ya. Ya, kalau kita ngomong materi, yang jelas rumah pribadi itu saya sudah dapatkan dari Prudential. Jadi sudah punya rumah guys ya, dari Prudential, oke. Kemudian beberapa aset properti, ya ada ruko, ada rumah juga selain yang rumah yang saya tempati sekarang, juga ada beberapa apartemen
kemudian ya tentunya saya juga kalau ngomong mobil ya, kendaraan pribadi, saya juga ada beberapa kendaraan pribadi ya, yang untuk kendaraan untuk antarkan anak ada sendiri, kendaraan untuk istri saya juga ada sendiri, saya juga ada buat saya sendiri juga ada ya. Kemudian saya bisa setiap tahun jalan-jalan baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, bisa menyenangkan keluarga saya, ajak mereka jalan-jalan ya ke tempat-tempat yang tadinya menjadi tempat impian. Itu bisa terwujud. Contohnya tahun ini awal tahun saya baru ngajak anak-anak saya jalan-jalan ke Disneyland di Tokyo. Nah, pergi ke Jepang. Nah, terus mereka saya juga ajak main ski, ya main salju di sana. Nah, itu adalah impian-impian kami gitu ya. Saya juga bisa menyenangkan orang tua saya. Orang tua saya juga hampir setiap tahun saya ajak keluar negeri. Tahun ini juga saya ngajak orang tua saya jalan-jalan ke Korea. Seperti itu ya. Nah, itu materi ya. Materi seperti itu. Jadi guys, ini adalah bukti nyata bahwa seseorang yang benar-benar fokus di Prudential, dia bisa mendapatkan hasil, dan hasilnya itu bisa dinikmati. Punya kantor, punya aset, beberapa aset properti yang lain, punya income yang tak terbatas, bisa mendapatkan leisure yang lainnya. Oke Pak, kata-kata terakhir untuk mungkin semangat buat teman-teman yang ingin bergabung di Prudential, mungkin bisa sebagai penutup. Jadi teman-teman, saran saya adalah fokus di Prudential. Ya, yang sudah bergabung fokus, ya. Karena pekerjaan itu untuk berhasil butuh fokus, ya. Nah, karena kalau kita nggak fokus, kita mudah tergoda dengan peluang-peluang lain, maka nanti hasilnya nggak maksimal. Nggak cuma di Prudentialnya nggak maksimal, di tempat lain juga nggak maksimal. Nah, Anda harus memutuskan, Anda mau fokus di pekerjaan yang mana. Kalau saya pribadi merekomendasikan Anda untuk fokus di Prudential. Kenapa? Karena Prudential ini punya kelebihan yang pertama, tidak perlu pakai modal. Oke, Anda nggak usah pusing-pusing dengan modal, Anda nggak ada risiko bangkrut di Prudential. Bayangkan ada bisnis yang nggak pakai modal, tapi income bisa dapat ratusan juta per bulan. Itu kan luar biasa sekali. Dan di Prudential ini difasilitasi dengan sistem, ya. Nah, saya punya banyak teman yang mereka kepengen punya bisnis, atau mereka sudah punya bisnis tapi susah untuk berkembang. Karena apa? Karena mereka nggak punya sistem, dan membuat sistem itu susah setengah mati. Nah, di Prudential ada sistem yang sudah established, yang sudah terbukti, tinggal diikuti aja, ya. Nah, itu enaknya di Prudential. Dan yang ketiga, kita punya seorang mentor. Nah, orang yang berhasil selalu adalah orang-orang yang punya mentor. Nah, di Prudential Anda difasilitasi seorang mentor, Anda boleh diskusi, Anda boleh bertukar pikiran, Anda bisa minta saran. Jadi sekali lagi, nggak ada salahnya ya, dan untuk Anda memutuskan untuk fokus di Prudential. Oke. Kalau Anda fokus, Anda kerja keras, ya, Anda komitmen dengan Prudential, pasti hasil itu akan mengikuti. Itu saja. Oke, terakhir Pak, ini ada Hong Kong, ada Oslo, ini maksudnya ya? Nah, ini adalah reward yang Prudential kasih kepada agen-agen, ya. Dan tinggal kita mau apa enggak ini, ya. Maksudnya mau gimana? Kalau kita mau dapat reward ini ya kita ada target yang harus dicapai. Ya, kalau Hong Kong ini kan 388. Kalau Copenhagen satu lagi ya, Copenhagen itu 588 sampai Desember. Nah, dan itu sudah disediakan sama Prudential. Dan jatah itu unlimited. Jadi misalkan ada 1000 agen capai, 1000 kas. Pasti berangkat. Gak ada namanya kuotanya penuh kayak naik haji aja kota penuh tahun ini, nggak ada yang seperti itu ya. Mau 1000, 2000 ya kita tetap berangkat. Tetap diberangkat. Ya betul. Nah, ini dikejar. Nah, kalau Oslo ini nanti diambil the best of the best ya, dari teman-teman yang dapat Copenhagen, nanti di ranking sekian top agent akan berangkat lagi ke Oslo. Kalau Oslo ini presiden cabinet club ya, jadi ini syaratnya 1,4 M. 1,4. Nah, ini pasti berangkat juga asal capai 1,4 M. Ya. Jadi guys, selain berbisnis juga bisa menikmati beberapa keindahan, juga bisa menikmati berbagai perjalanan gratis yang tentu saja bisa dinikmati oleh setiap agent. Sekali lagi terima kasih buat Pak Kano buat sharing-sharingnya. Pak, ini ada sedikit ya semoga bisa bermanfaat gitu ya. Cuma memang nggak apa yang mahal-mahal gitu ya Pak, semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih Pak Kano. God bless you. Bye.
Aduh.